Asma dimanifestasikan dengan penyempitan jalan nafas yang mengakibatkan dyspnea, batuk, dan mengi. Asma adalah adanya gangguan pada selaput bronkus yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan. Pada pengkajian laporan kasus ini, diperoleh dengan wawancara kepada pasien dan keluarga dan melihat catatan medik. Keluhan utama didapatkan pasien mengatakan sesak nafas, pusing, dan badan terasa lemas. Riwayat penyakit sekarang pada saat pengkajian pasien mengatakan sesak nafas sejak 3 hari yang lalu tidak sembuh-sembuh. Sudah berobat di puskesmas, belum ada perubahan. Kemudian, pasien oleh keluarga dibawa ke Rumah Sakit Umum Makassar pada tanggal 4 Mei 2021, pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Riwayat kesehatan dahulu pasien mengatakan baru pertama kali dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, apabila merasa sesak nafas, pasien hanya berobat ke puskesmas atau minum obat dari dokter. Pasien memiliki penyakit sesak nafas ini sejak 3 tahun yang lalu yang disebabkan oleh alergi debu. Nah, pada saat dilakukan pengkajian keadaan pasien kurang kooperatif, maka data yang diperoleh langsung dari pasien didapatkan data dari pengkajian tentang persepsi dan pemeliharaan kesehatan, di mana keluarga memperhatikan masalah kesehatan dan apabila terdapat anggota keluarga yang sakit, segera memeriksakannya ke dokter. Selama sakit, pasien mengalami gangguan pernafasan, terlihat pasien menggunakan oksigen. Sedangkan kebutuhan cairan dan elektrolit sebelum sakit, pasien mengatakan minum kurang lebih 10 gelas per hari dengan air putih dan kadang-kadang minum teh hangat di pagi hari. Selama sakit, pasien minum kurang lebih 8 gelas per hari dengan air putih hangat atau air teh hangat. Terpasang infus D5 tambah aminopilin. Selama sakit, pasien makan 3 kali sehari dengan diet dari rumah sakit, tetapi kadang-kadang hanya habis setengah porsi saja. Pasien makan disuapi dengan keluarga. Selama sakit, pasien BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lunak dan bau khas. Selama sakit, pasien BAK 5-6 kali per hari dengan bantuan keluarga. Kadang-kadang menggunakan pampers dan tidak ada keluhan saat BAK. Selama sakit, pasien mengatakan sesak nafas, pusing, dan badan terasa lemas. Sesak nafas biasa kambuh karena adanya debu. Selama sakit, pasien mengatakan disibin oleh keluarga 2 kali sehari, menggosok gigi dibantu oleh keluarga. Selama sakit, pasien mengatakan tidur 5-7 jam per hari pada malam hari. Kadang-kadang tidak bisa tidur saat merasa sesak nafas dan sering terbangun, dan kurang lebih 2 jam saat siang hari sering terbangun karena lingkungan sekitar yang berisik dan kadang terbangun saat sesak. Penyakit yang diderita pasien tidak mempengaruhi aktivitas pasien, hanya saja apabila terkena debu yang berlebihan, itu akan memicu sesak nafas yang dialami pasien. Selama sakit, aktivitas pasien dibantu oleh keluarga dan perawat, karena pasien merasa badannya lemas dan takut bila sesak nafasnya kambuh.
Dikarenakan keluarga yang menunggu selalu bergantian dan banyak pula tetangga yang menjenguk pasien, dan pasien mengatakan jika pasien punya masalah selalu menceritakan dengan keluarga. Pola nilai dan keyakinan pasien mengatakan bahwa pasien beragama Islam dan sebelum sakit pasien selalu menjalankan sholat. Selama sakit hanya mampu berdoa untuk kesembuhannya. Pada pemeriksaan fisik pasien didapatkan data-data berupa keadaan umum pasien, lemah dan tingkat kesadaran kompos mentis. Pada kepala pasien didapatkan bentuk kepala mesokepal, warna rambut hitam, bersih, tidak ada massa, dan tidak ada nyeri tekan. Pada pemeriksaan mata, letak mata kanan dan kiri simetris, pupil isokor, sklera tidak ikterik, konjuktiva tidak anemis, dan tidak ada nyeri tekan. Pada hidung pasien tidak ada polip, tidak ada pembengkakan, terpasang kanul oksigen. Mulut pasien didapati mukosa mulut dan keadaan kering. Tidak terjadi sianosis, lidah tidak sulit untuk digerakkan, dan dalam kemampuan menelan tidak ada gangguan. Pemeriksaan fisik telinga didapatkan letak yang simetris, tidak ada serumen, tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa, dan pasien tidak perlu disentuh ketika dipanggil. Pada leher pasien tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Pada pemeriksaan inspeksi, perkembangan dada kanan dan kiri simetris, tidak ada retraksi interkosta. Pada perkembangan palpasi, fremitus raba kanan dan kiri sama. Pemeriksaan perkusi, batas jantung tidak melebar. Pada pemeriksaan auskultasi, terdengar bunyi tambahan wheezing. Pemeriksaan inspeksi, iktus kordik tidak nampak. Pemeriksaan palpasi, iktus kordik kuat angkat. Pada pemeriksaan perkusi, batas jantung tidak melebar. Pada pemeriksaan auskultasi, bunyi jantung 1 dan 2 murni. Pemeriksaan inspeksi, dinding perut cekung dari dada, tidak ada lesi. Pada pemeriksaan auskultasi, terdengar bising usus dan peristaltik usus 15 kali per menit. Pada pemeriksaan perkusi, terdengar suara timpani. Pada pemeriksaan palpasi, tidak ada nyeri tekan dan pasien tidak ada penumpukan cairan. Pada ekstremitas atas, pada tangan kiri terpasang infus D5 tambah aminopilin 20 tetes per menit. Dan ekstremitas bagian kanan bisa digerakkan, tidak ada luka maupun edema. Pada ekstremitas bawah tidak ada edema, tidak ada gangguan gerak, hanya saja terlihat lemas. Satu, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sekret. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dan keletihan sekunder akibat oksigenasi tidak adekuat dan sulit bernafas. 3. Cemas berhubungan dengan perubahan status kesehatan dan perubahan lingkungan.